masuk dengan jadwal yang diatur oleh rutan. Jadwalnya kan hari kerja ya, dengan jam yang patut, jam pagi. Nanti pada saat saya besok akan saya sampaikan nih, ada hasil sidang seperti ini, dibentuk hakim mediator 2 orang, nanti Niki usulannya apa, nanti mereka usulannya apa, nanti ya itulah dijembatani oleh hakim mediator. Bang, jika tergugat ingin negosiasi, saya tidak bisa menanggapi. Yang jelas kita kembali ke sistem ya. Sistem yang diatur dalam peraturan Mahkamah Agung, hakim mediator adalah menjembatani, mendamaikan, memberikan jalan keluar kedua belah pihak untuk membahas, membicarakan secara baik-baik. Itu fungsi hakim mediator. Ya kita lihat nanti seperti apa. Artinya pada saat perkara ini sudah diserahkan ke hakim mediator, maka semuanya ada di tangan hakim mediator untuk mencoba mempertemukan, menjembatani, mendamaikan, memusyawarahkan persoalan tersebut. Saya bukan biasa menghitung, saya tidak bawa kalkulator. Besar nggak Bang peluangnya? Kalau semua harus kita berbesar hati, hidup ini harus berbesar hati, tidak ada yang kecil. Yang jelas peraturannya yang harus kita taati. Peraturannya seperti itu. Kita lihat nanti, ini kan saya belum ketemu nih, habis ini saya coba akan mencari hakim mediatornya siapa, kita jadwalin apakah minggu depan atau 2 minggu lagi, karena batasan untuk mediator itu, batasan untuk mediasi itu 1 bulan. Terhitung sejak nanti kapan nih, apakah sejak hari ini atau minggu depan nanti diputuskan oleh hakim mediator. Bang, kabarnya kita sekarang gimana? Baik-baik aja, dalam keadaan sehat. Dia ingin bertemu Teja Gladys. Saya belum membahas yang begitu. Biasanya yang saya bahas itu dengan ini pasal. Pasal saya bahas, unsur saya bahas, pidananya saya bahas. Hal-hal di luar itu saya jarang membahas hal-hal tidak ada relevansinya dengan persoalan hukum, karena hal-hal pribadi saya tidak akan masuk. Terima kasih Bang. Saya bertemu dengan hakim mediator ya. Nanti saya akan sampaikan apakah minggu depan kita mediasi atau tidak. Ya, saya coba akan mencari dulu. Ya, makasih ya teman-teman semua ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ronde kedua Bang. Ya, jadi kayak gitu guys ya. Gila ya guys. Mana tuh kasih lihat. Habis kita mau makan siang dulu ya teman-teman. Aduh panas banget coy. Udah sampai gak karu-karuan muka Mamski. Saya mah. Apa sayang? Gimana tadi? Ini sidangnya ditunda gimana? Sumpah, tapi memang katanya sih ini ya, menurut kata yang pakar hukum bukan Mamski ya. Jadi kalau di pengadilan ada mediasi dulu. Kalau mediasinya deadlock, nggak menghasilkan sesuatu yang baik, maka akan dilakukan sidang pertama. Ya udah, kita tunggu aja lah ya. Tunggu aja say. Mami rela nih, Nanti sidangnya nggak tahu kapan. Mamski rela nih meluangkan waktunya untuk datang ke persidangan ini. Gimana sih bentuk dukungannya Mami? Dekat banget sama rumahku, aku tinggal di Pondok Indah. Jadi lumayan deket, dan kalau ada waktu memang pengen banget melihat ini loh. Tadi yang aku udah berapa kali kasih tahu ke teman-teman, kita mau melihat kronologis dengan bukti-bukti yang ada secara jelas, terang benderang di ruang pengadilan. Jadi kita bisa lebih yakin lagi gitu loh. Oh iya nih, ternyata peristiwanya seperti ini gitu. Kerjasama nih, ternyata ada kerjasama ya. Berarti ada yang janggal ya Mi sampai mau terus diikutin ya kasus ini? Ya, kasus ini menarik, unik, dan aku pengen banget Nikita Mirzani dapat keadilan. Mami akan datang setiap persidangan. Insya Allah kalau ada waktunya sehat, terus memang lagi ada di Jakarta, insya Allah hadir. Untuk yang nanti pidana sendiri juga? Iya, ini kan baru sidang 1 kan, next week ya, minggu depan. Ya, kudu hadir karena kan mau dibacain tuh. Aku kan penasaran sama kronologisnya, penasaran banget sama kronologisnya. Apa sih yang buat Mami sampai penasaran banget nih? Iya, soalnya kan yang pidana itu berat banget pasal-pasalnya. Kok bisa sih ada suatu di mata aku kayak kerjasama, kok jadi kayak gini? Kok sampai sejauh ini? Kok sampai seheboh ini? Dan pasalnya itu berat banget yang dipidana itu gitu loh. Sementara kalau di mata gue tuh kayak kerjasama aja, kok ini kerjasama biasa gitu. Kayak kerjasama biasa.
Mami, tapi ngelihat kemarin Nikita yang mungkin tetap tersenyum masih ya kan, tetap Dan tampil kayak stylish. tampil stylish. Oh iya gitu. dong, harus Gimana nih, on Mami, point. tanggapan? Harus on point dong. Ya, Mas, selama kita sehat badannya, terus kita juga semangat membela diri kita dan menunjukkan untuk nanti ke menunjukkan untuk nanti ke dan menunjukkan untuk nanti ke kebenaran-kebenaran yang kita punya. Nggak boleh dong penampilan sembarangan, harus on point. Setuju banget sih aku. Tapi itu mencerminkan Nikita banget gak sih dimanapun dia berada, maksudnya kayak nggak takut nih akan yang dia. Oh iya, dia aku salut banget sama karakternya Nikita Mirzani. Menurut aku salah satu dari karakter cewek di Indonesia ini yang luar biasa beraninya, terus mentalnya kuat banget, mentalnya kuat sekali. Jadi bukan perempuan sembarangan lah Nikita Mirzani. Terserah lah lo mau ngomong apa ya, tapi lo kalau ada di sepatunya Nikita, lo berada di dalam sepatunya Nikita, lo nggak akan bisa seperti dia. Dia itu single mom yang sangat outspoken, dan dia kalau sudah bicara gitu. Jadi aku sebagai sama-sama cewek juga, sama-sama dari dunia entertainment, aku sangat mensupport gitu dan mau melihat proses pengadilan ini adil untuk Nikita Mirzani gitu. Ada keadilan buat dia gitu. Karena dia juga single mom yang punya 3 orang anak, yang 2 masih kecil-kecil, masih di bawah umur juga. Yang satu kok kasus seperti ini dibuat berlarut-larut, dibuat kayak berlapis-lapis, apa sih gitu loh. Kenapa sih ini kan. Nah di perdatanya kita bisa lihat ini kan kerjasama gitu, kerjasama yang udah disepakati juga gitu sama si DRG. Terus ini aja nggak datang 2 kali nih, 2 kali nggak nongol. Pengen juga lihat gitu loh, reaksinya tuh kayak apa sih dia, ekspresi mukanya kayak gimana sih, orang itu sebenarnya aslinya kayak gimana sih. Pengen tahu kok kenapa kamu nggak datang. Niki aja datang, Niki aja pergi, dipanggil apa dia dengan heads up, dia pergi. Kamu kenapa? Kamu kok nggak datang? Itu sih yang aku pengen tahu. Oke? Memang kadang mengidolakan sosok Niki juga, tapi kan dia juga sosok yang berani juga gitu berkomentar. Oh iya, itu stylenya, itu gayanya Niki. Yang aku suka, yang aku sedikit kurang setuju adalah cara berbicara. Nah, jadi cara style orang bicara beda-beda. Niki menurut aku memang ekstrim cara bicaranya. Tapi satu yang aku pegang dari Niki, dia tuh kalau bicara jarang banget meleset atau hoax gitu. Jarang. Dia bilang apa itu benar tuh, besokannya benar. Ini ya, emang ngomong apa adanya. Memang gayanya seperti itu. Tapi informasi yang dia berikan itu bisa kita pegang. So kenapa yang kayak gini, yang ngomong tentang apa adanya, kok kamu berusaha untuk tutupin, kamu berusaha untuk ngelak, kenapa? Gitu loh, takut sama dia, takut dengan kebenaran yang dia ucapkan. Kita perlu orang yang bicara tuh kebenaran yang diucapkan, dan dia bisa membuktikan itu loh, ingat. Dia bisa membuktikan itu, dia punya bukti-buktinya. Jadi ya silakan hadapi orang seperti Nikita Mirzani. Dan seperti orang seperti Nikita Mirzani, sejelek-jeleknya dia, seburuk-buruknya dia di mata orang, ya, yang membenci dia, tapi dia masih punya manfaat di masyarakat. Sering nggak sih memang buat ketemu dia gitu sebelum dimasukkan penjara gitu? Dulu, waktu itu kan aku syuting Nikita Kepo di Trans, aku sama suami aku. Jadi kita lumayan lama ngobrol seharian di lokasi syuting. Jadi waktu itu tentang aku sama suamiku dan ada Niki, bertiga kita syutingnya. Terus ya udah, sempat ribut juga kasus Vanessa. Tapi aku ngeliat Niki memang pribadi yang kuat, yang tegar, dan kalau ngomong tuh memang sesuai apa yang dia omongin. Itu kenyataannya, mau lu suka mau lu enggak, mau pahit mau apa, itu that's the truth. Nah itu dia, gitu. Harus ada orang kayak gitu, harus ada. Jadi orang yang ada kontrol masyarakat, biarpun gaya bicaranya memang aduhai. There's only the style, man. Yang penting adalah di balik itu tidak ada hoax, tapi kebenaran yang dia ucapkan. Oke? Ya, makasih Momski. Thank you. Boleh nggak Mbak Emma? Apa? Update dikit tuh, Udah kapan lagi aku mau makan? dikit aja. Oh iya, apa tuh? Itu kan sekarang ngapain aja sih? Aku baru launching film, judulnya Senyum Manis Love Story di 21 ini ya, di sebuah bioskop. Tayangnya tanggal 12 Juni.
besok. Saya semenjak menikah nih dengan yang sekarang gitu, mengurangi pekerjaan nggak sih demi menjadi istri yang baik gitu? Kalau untuk syuting stripping luar kota emang nggak terima, tapi untuk kayak live di TikTok, jualan, terus syutingnya masih di studio di sini masih bisa. Kenapa kak? Maksudnya Kalau stripping agak sulit, karena kan menolak tawaran syuting di luar. oh, iya itu karena stripping kan tiap hari, berarti kan ninggalin rumah dong. Dan outstation itu tinggal di sana, pulangnya cuma kayak dijadwalin gantian sama pemain yang lain, kayaknya sulit deh, sulit. Aku maunya yang syutingnya yang ada di Jakarta, jadi aku bisa pulang ke rumah. Tapi banyak juga masih menolak tawaran kerjaan gitu yang Ada beberapa. Syutingnya ada yang di Puncak, terus ada di daerah Gadot. Ya Allah jauh banget. Mungkin kayak gitu sekarang ya di sinetron lokasinya lagi jauh-jauh. Tapi insya Allah kalau ada yang di dalam kota mau banget. Bisa sambil nge-live juga kan? Diizinkan ya? Iya diizinin. Karena aku kerja di TikTok aja nih. Kemarin sampai ke di bawah TikTok ke Shanghai. Itu juga sama suamiku diizinin. Boleh banget. Suamiku nggak pernah ngelarang kerja. Tapi aku yang tahu diri sendiri. tapi nggak sayang kak menolak banyak tawaran kerjaan. Enggak, aku ada kerjaan di TikTok juga. Dan itu rutin tiap hari kita nge-live untuk entertainment dan e-commerce jualan. Itu kan suatu kerjaan baru ya buat Mamski. Tapi alhamdulillah seneng aja sih dan masih enjoy. Emak tapi punya suami yang usianya jauh lebih muda, kepuasannya seperti apa sih? Kepuasan. Tunggu ya. Kepuasan. Pokoknya suami aku tuh biarpun lebih muda, tapi kita nyambung. Terus aku juga jadi ikutan muda karena secara kegiatan kita olahraga bareng, main paddle, main lari, running. Pokoknya kegiatan-kegiatan yang bisa masih dilakuin bersama seru banget. Main pingpong, terus suamiku juga biarpun muda, dia dewasa. Jadi aku positifnya ke bawah muda juga, ya kan? Itu ada sini, udah ada ini kan. Di rumah Si Ronaldo. Iya. Di rumah kita ada piaraan 4 ekor kucing. Kita emang belum ada keturunan. Jadi kita punya 4 ekor kucing. Terus suamiku juga sama aku suka gantian masak. Orangnya juga lucu, seru. Oh iya, yang unik tuh karena dia generasi milenial dan aku Gen X. Jadi kadang-kadang suka agak class ini generation. Yang aku omongin kadang suamiku apa sih siapa tuh gitu. Terus kalau yang diomongin juga aku kadang-kadang apaan siapa itu jadi wartawan ya kayak gitu lucu. Tapi kan tadi kan ngomong jadi prioritas sekarang nggak sih atau enggak? Atau biasa aja? Biasa aja. Kenapa? Udah kepala 5 sekali.